Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen. Pengertian manajemen. Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman mengenai terjemahan terhadap istilah manajemen. Hingga saat ini, terjemahannya sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurus, pengelolaan ketatalaksanaan, dan manajemen. Dalam kamus ekonomi, manajemen berarti pengelolaan, kadang-kadang juga artinya ketatalaksanaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Menurut para ahli, seperti yang dikatakan oleh George R. Cherry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Jadi di sini menurut Terry itu terdiri dari tindakan-tindakan ya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian ya. Sedangkan menurut Richard L. Dev, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Jadi kalau menurut Dev, manajemen itu hampir sama dengan Terry ya. Di sini ada perencanaan ya, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Sedangkan menurut Majayu Asibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini menurut Majayu Asibuan, manajemen itu bukan hanya ilmu tetapi juga seni ya, seni mengatur ya. Jadi menurut para ahli dan istilah-istilah manajemen yang kita lihat di atas, maka pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa inti manajemen adalah pengelolaan sumber daya yang ada. Ya. Jadi manajemen itu ya pengelolaan ya, pengaturan pengelolaan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia ya, atau sumber daya alam dan lain-lain ya. Terutama sumber daya manusia agar melakukan kerjasama, melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi penekanannya ini tentunya pada sumber daya manusia ya. Oleh karena itu, kegiatan manajemen identik dengan kegiatan saling membantu melaksanakan berbagai kegiatan. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan. Jadi ini dia fungsi manajemen ya. Berkaitan dengan fungsi manajemen ini, berikut penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Ini fungsi-fungsi manajemen ini sudah cukup terkenal ya. Yaitu planning, organizing, activating, dan controlling ya. Planning, fungsi planning ya, fungsi manajemen yang pertama ya, fungsi planning. Perencanaan atau planning ya adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan
untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu, serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, dalam sebuah organisasi seperti perusahaan, planning ini penting sekali ya. Jadi, misalkan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut memiliki tujuan, maka untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dibuat perencanaan ya. Perencanaan bagaimana agar orang-orang yang ada di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut ya, menyusun langkah-langkah yang efektif ya, efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, disinilah dituangkan dalam bentuk planning ini ya. Kemudian fungsi organizing. Gumur merumuskan organizing ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan ya. Jadi menurut Gumur ya, Gumur merumuskan organizing ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang. Jadi organisasi ini bagaimana kita atau orang-orang dalam organisasi tersebut mengatur manusia-manusianya ya, agar dapat digerakkan sesuai dengan atau untuk mensupport atau untuk menjalankan ya planning yang telah perencanaan yang telah dibuat ya, atau untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada fungsi planning ini ya. Ada 3 unsur ya, ada 3 unsur organizing ya. Ada 3 unsur organizing. Pertama adalah pengenalan dan pengelompokan kerja ya. Pertama adalah pengenalan dan pengelompokan kerja ya. Kemudian penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan hubungan kerja. Jadi ada 3 unsur ya dalam organizing, yaitu pertama pengenalan dan pengelompokan kerja ya. Kemudian adalah penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab. Baru kemudian pengaturan hubungan kerja. Jadi tujuannya apa ini fungsi organizing ini? Yaitu untuk agar planning yang telah dibuat atau perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik ya. Setelah ada gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi actuating. Fungsi actuating ya, penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dan efisiensi dan ekonomis ya. Setelah rencana ditetapkan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan ya, adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan menggerakkan itu disebut pergerakan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, planning, kemudian kita sudah membagi ya, mengatur wewenang, pelimpahan wewenang ya, mengatur pembagian kelompok kerja misalkan ya, pengelompokan kerja, kemudian pelimpahan wewenang ya, kemudian mengatur
hubungan kerja ya di organizing, maka perlu digerakkan ya kan, perlu dijalankan, perlu digerakkan ya. Inilah dia fungsi dari actuating ya. Kemudian adalah fungsi controlling ya. Controlling atau pengendalian dalam kamus bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan ya. Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan pengendalian semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana ya. Jadi setelah kita melakukan planning ya, perencanaan, kemudian kita melakukan organizing ya, pembagian kerja, pelimpahan wewenang ya kan, kemudian pengaturan hubungan kerja, kemudian kita actuating, kita gerakan ya. Setelah kita organizing, kita gerakan, maka perlu dikontrol agar apa? Agar tidak menyimpang ya dan lain-lain ya, agar pekerjaan yang dilakukan ya sesuai dengan planning yang telah ya, pekerjaan yang sedang kita lakukan agar sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat di awal ya. Oke. Kemudian adalah prinsip manajemen. Prinsip manajemen sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, pada prinsip organisasi. Di situ juga kita membahas tentang prinsip manajemen ya. Masih menurut Fayol ya, ada 14 prinsip manajemen ya. Ada 14 prinsip manajemen. Pertama adalah division of work ya. Udah kita bahas ya di pertemuan pertama, coba dilihat lagi video di pertemuan pertama. Division of work atau pembagian kerja ya. Kemudian authority and responsibility ya. Wewenang dan tanggung jawab udah kita bahas ya. Jadi saya hanya menyebutkan saja. Kemudian disiplin ya. Kemudian unity of command ya. Kesatuan perintah. Kemudian unity of direction, kesatuan pengarahan ya. Kemudian subordination of individual interests into general interest ya. Subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum ya. Udah kita bahas, coba kalian lihat di video sebelumnya ya. Kemudian remuneration of personnel ya, atau pengupahan ya. Kemudian centralization ya. Centralization, pemusatan ya. Kemudian ada scholar of chain ya. Rangkaian perintah ya. Kemudian ada order, ketertiban ya. Kemudian ada equity, keadilan ya. Kemudian ada inisiatif ya. Ada inisiatif, prakarsa ya kalau bahasa Indonesia. Kemudian ada esprit de corps ya, asas kesatuan ya. Kemudian stability of turnover of personnel ya, kestabilan jabatan karyawan. Semua ini udah saya bahas di pertemuan di video pertama, coba dilihat ya. Jadi saya lewatkan saja pembahasan tentang hal ini. Kemudian adalah unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen juga sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu terdiri dari man, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana. Man di sini berarti sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut ya. Kemudian money ya, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian metode, yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Ini semua sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian material, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian mesin ya, yaitu alat-alat atau mesin-mesin yang diperlukan
atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Kemudian market, yaitu pasar ya, untuk menjual barang atau jasa-jasa yang dihasilkan ya. Ini semua udah kita bahas, jadi saya tidak bahas lagi. Karena unsur ini memiliki fungsi masing-masing ya, dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, terutama proses pencapaian tujuan secara efektif. Jadi ini saling terkait, saling mendukung ya. Jadi kita memang butuhkan seluruhnya ini ya, man, money, method, material, machine, dan market untuk mencapai mencapai tujuan secara efektif ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian peranan manajerial atau managerial role ya. Pimpinan atau manajer adalah orang yang memimpin atau bertanggung jawab atas ya di suatu organisasi atau salah satu dari subunitnya ya. Jadi boleh dikatakan pimpinan ya, sering disebut manajer. Pimpinan itu ada tingkatannya ya. Ada 3 paling tidak, yaitu top ya, yaitu pimpinan yang paling atas. Kemudian ada manajer level 2 ya, atau manajer menengah ya, yang memimpin kepala-kepala biasanya ya, memimpin manajer-manajer lainnya. Kemudian ada manajer level bawahnya ya, manajer level bawah yang biasanya mengawasi karyawan atau membawahi karyawan atau bagian-bagian tertentu ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi terdapat beberapa peranan manajerial ya. Sebagai berikut. Pertama, peranan hubungan manusia ya, atau interpersonal role ya. Peranan hubungan manusia ini ya mencakup 3 macam peranan ya. Pertama, peranan figur ya, figur bapak atau figurehead ya. Kemudian peranan pimpinan atau leader, kemudian peranan penghubung atau liaison ya. Peranan figur bapak ya, atau figurehead ini merupakan peranan manajer sebagai simbol pimpinan ya. Jadi sebagai simbol pimpinan. Peranan ini lebih bersifat seremonial ya. Manajer menjadi simbol dan personifikasi organisasi yang dipimpinnya. Manajer dianggap bertanggung jawab terhadap kejadian yang menimpa organisasinya, meskipun kejadian tersebut di luar kendalinya ya. Jadi dia boleh dikatakan peranan figur bapak ini dia sebagai pimpinan ya, jadi simbol daripada organisasi atau perusahaan tersebut, boleh dikatakan seperti itu dia ya. Kemudian peranan pimpinan atau leader. Manajer diharapkan menjadi pimpinan bagi anak buahnya. Manajer melakukan penarikan ya, atau rekrutmen karyawan ya, memberikan pelatihan, training misalkan, dan memotivasi karyawan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini selain dia figur sebagai simbol ya, di peranan figur bapak sebagai simbol pimpinan, kemudian dia juga sebagai leader ya. Leader yang yang merekrut karyawan, kemudian memberi pelatihan, kemudian memberi motivasi, mendorong, mensupport karyawannya ya untuk bekerja untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan ya. Kemudian peranannya sebagai peranan penghubung ya atau liaison ya. Manajer memainkan peranan penghubung baik dengan pihak di dalam organisasi maupun dengan pihak di luar organisasi. Oke.
Peranan manajerial selain peranan hubungan manusia, ada juga peranan informasi ya, informational role ya. Peranan informasi ini merupakan konsekuensi lanjutan dari peranan hubungan manusia ya. Terdapat 3 macam peranan informasi, yaitu monitor ya. Kemudian ada diseminasi ya, kemudian ada juga sebagai juru bicara ya. Monitor. Peranan monitor membuat manajer aktif mencari informasi yang dapat bermanfaat untuk organisasi ya. Peranan monitor membuat manajer menjadi orang yang paling terinformasi atau yang paling banyak mempunyai informasi dalam organisasi ya. Jadi harusnya seorang manajer dialah yang paling banyak tahu ya. Kemudian adalah peran diseminasi. Manajer mendistribusikan informasi yang diperolehnya kepada pihak lain ya. Khususnya kepada bawahannya agar bawahan mampu mengerjakan tugas dengan baik ya. Apabila peranan monitor dengan definisi digabungkan, akan tampak posisi manajer yang cukup penting dalam arus informasi di dalam ataupun keluar organisasi ya. Kemudian sebagai juru bicara, peranan juru bicara memposisikan manajer sebagai wakil organisasi dalam menyampaikan informasi ke pihak luar. Peranan juru bicara melibatkan manajer dalam kegiatan penyampaian informasi ke pihak luar ya. Jadi manajer ini juga sebagai juru bicaranya dari organisasi atau perusahaan ya. Singkatnya seperti itu. Kemudian peran lainnya yaitu peranan pengambil keputusan atau decision rule ya. Informasi merupakan input penting dalam pengambilan keputusan ya. Peranan pengambilan keputusan terdiri atas kewirausahaan ya, yaitu entrepreneurship, kemudian penyelesaian gangguan, disturbance handler ya, kemudian pembagi sumber daya, resource allocator, kemudian perundingan atau negotiator ya. Peranan pengambilan keputusan kewirausahaan ya. Melalui peranan kewirausahaan, manajer mengambil keputusan-keputusan penting seperti peluncuran produk baru ya, kalau di perusahaan ya, penggabungan usaha dengan pihak lain dan lain-lain ya. Kemudian peranan menyelesaikan gangguan ya. Manajer diharapkan bisa menyelesaikan gangguan-gangguan yang mungkin muncul di organisasinya seperti pemogokan ya, kelangkaan bahan bakar ya, atau masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasinya atau perusahaannya ya. Kemudian yaitu sebagai pembagi sumber daya atau resource allocator ya. Manajer harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Manajer biasanya akan menentukan prioritas, kebutuhan mana yang harus didahulukan, dan lihat mana yang dapat dilakukan kemudian. Jadi sumber daya yang ada ya, baik itu sumber daya manusianya ya, baik itu sumber daya alam atau sumber daya bahan baku segala macam lah yang terkait sama sama organisasi atau perusahaan, itu diatur betul-betul ya, atau dibagi betul-betul secara perhitungan yang matang ya, agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan dapat tercapai ya dengan baik. Kemudian perundingan ya, sebagai perunding atau negosiator, manajer melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkaitan ya. Manajer juga berperan sebagai penengah, mediator ya, pertikaian antar karyawan yang mungkin terjadi. Manajer yang efektif harus bisa memainkan peran-peran yang tepat tergantung situasi yang dihadapi ya. Oke, saya kira cukup saja sekian ya materi yang kita bahas untuk kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami
Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.